Tadi sore udah mau kayak yang mau hujan. Kita semua langsung bersatu dalam doa. Jadi Tuhan menjawab doa kita. Puji Tuhan. Hari ini cerah. Kita semua mau bersama-sama kita dalam persekutuan doa. Kita bersama-sama memuji Tuhan. Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Sebelumnya kita kasih kos satu dengan yang lain sambil katakan kalau Tuhan kita baik. 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 Ya. Tuhan kita selalu baik dalam kehidupan kita, karena apapun yang terjadi dalam kehidupan kita Tuhan selalu menyertai. Saat ini kita mau sama-sama kita mau naikkan pujian. Kalau kita semua di sini cinta sama Tuhan Yesus, boleh saya tahu siapa yang cinta dengan Tuhan Yesus? Boleh angkat tangannya? Ya, berarti kita semua satu hati di dalam Tuhan ya. Kita semua cinta dengan Tuhan. Kita mau sama-sama bergerak untuk Tuhan. Kita mau menari untuk Tuhan. Kita tidak mau jahit-jahit karena kita mau menyanyi dengan sepenuh hati. Jika kita menyanyi dengan sepenuh hati sama dengan dua kali berdoa. Yesus, hanya Kau dalam hidupku, hanya Kau dalam hatiku, Kau dalam jiwaku.
Selamat malam Bapa di surga. Selamat malam Allah Kudus. Sungguh kami bersyukur Bapa, kalau malam hari ini Bapa kami boleh ada di tempat. Semua karena kasih karunia Bapa, semua karena kebaikan yang Kau beri dalam kehidupan kami. Kami di sini adalah anak-anak pilihan Bapa. Karena banyak yang Kau panggil Bapa, tapi sedikit yang dipilih. Ini kami anak-anak-Mu Bapa. Bila saat ini Bapa, kami mau datang dengan kerinduan kami Bapa. Kami datang dengan hati kami Bapa, yang rindu ingin bersekutu dengan Engkau Bapa, yang ingin lebih dekat lagi kepada Engkau Bapa. Bila malam hari ini Bapa, Kau sertai persekutuan doa kami dari awal, pertengahan, hingga akhirnya nanti Bapa. Bila malam hari ini kuasa-Mu yang bekerja Bapa, Roh Kudus-Mu tercurah di tempat ini. Jangan ada kuasa lain Bapa, biarlah hanya kuasa-Mu saja yang bekerja di tempat ini. Bapa, malam hari ini Bapa, dengan penuh kerinduan kami datang Bapa. Kalau minggu kemarin Bapa, kami sudah mendapat pengajaran bagaimana masalah itu menjadi berkat dalam kehidupan kami. Malam hari ini Bapa, kami mau mendengar lebih banyak lagi Bapa, apa yang ingin Kau sampaikan pada kami Bapa. Kami mau menjadi anak-anak-Mu yang taat. Karena Engkau begitu baik dalam kehidupan kami Bapa. Karena Engkau selalu ada dalam kehidupan kami. Karena Engkau yang berkali-kali datang menolong. Ini kami Bapa anak-anak. Kami mau membawa doa kami kepadamu. Meskipun ku di dalam daging
Kami bersyukur Tuhan kalau kami mempunyai Allah yang begitu luar biasa. Ini kami Tuhan, anak-anak Tuhan. Kami datang dengan hati kami Tuhan, dengan ungkapan syukur kami Tuhan. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami hanya fokus kepadamu. Kami mau meletakkan masalah kami. Biarlah saat ini Tuhan, kuasa-Mu saja yang bekerja. Biarlah malam hari ini Tuhan, kami fokus hanya kepadamu. Mendengar setiap Engkau katakan, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang lebih taat dan setia. Lewat lagu ini, kami mau menjadi anak-anak-Mu yang penuh dengan syukur Tuhan dalam segala keadaan. Karena Engkau yang selalu ada menolong kami. Dari hati kami, ini pujian. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun Tuhan
salib diri kami. Ketika kami berserah bahwa Kamu yang bekerja. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan persekutuan doa kami dari awal hingga akhir. Karena segala hormat kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang hidup kini dan bertanda sepanjang segala abad. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Saat ini mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau sama-sama menyatakan kebesaran Tuhan. Kalau Tuhan kita itu tidak pernah gagal. Kita sama-sama menyanyi Tuhan. Kita menyenangkan hati Tuhan. Dia jamin firman-Nya.
Nama Yesus adalah nama yang berkuasa di atas segala. Tuhan Yesus adalah Raja di atas segala. Saat ini Tuhan, kami datang Tuhan. Lebih lagi Tuhan, kalau Engkau adalah keselamatan kami, kalau Engkau adalah gunung batu kami, karena di dalam setiap jalan hidup kami Tuhan, Engkau selalu menyertai kami, Engkau selalu ada Tuhan. Biarlah Bapa, malam hari ini Engkau hadir dalam setiap jalan kehidupan kami Bapa. Engkau ada Tuhan. Di sini anak-anakmu Bapa datang ke hadapanmu Bapa. Kami membawa hati kami Bapa. Biarlah Bapa kuasa mengalir lebih lagi. Roh Kudus menyertai kami di tempat ini. Biarlah kuasa-Mu bekerja lewat segala bentuk kami. Ini hati kami Tuhan. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan melewati tangisan, rasa sesak di dada, imanku kami percaya Tuhan, ketika Engkau berjanji, maka kami akan tidak akan takut lagi. Biarlah malam hari ini Tuhan menjadi iman kami. Kalau Engkau selalu menyertai, ampuni kami Tuhan yang sering kami melupakan. Kalau Engkau terus berjalan bersama kami, ampuni kami yang sering kami lalai, tapi Engkau selalu ada dalam proses kehidupan kami. Kami percaya Tuhan, kalau masalah yang Engkau beri adalah berkat untuk kami, masalah itu adalah berkat untuk kami kuat menghadapi. Kami akan
bangkit berdiri. Kami mau menyatakan kebesaran. Kami mau menyatakan kemuliaan. Engkau adalah Allah yang besar. Engkau adalah Allah. Kemuliaan
Terima kasih Tuhan. Kalau kamu boleh merasakan hadirat Tuhan di depan kita. Kami boleh merasakan kasih-Mu yang begitu besar untuk kami. Kami boleh merasakan betapa Kau hidup dalam kami. Terima kasih Tuhan. Bapak, kalau sebentar Kau akan berbicara kepada kami. Kami anak-anak Tuhan, kami mau duduk dengan setiap firman yang akan Kau sampaikan. Biarlah kami menjadi manusia yang duduk diam mendengarkan setiap perkataan. Kau sudah mengirim anak untuk datang kemari membawakan firman. Kau sudah membawa anak jiwa hidup. Bila kuasa-Mu bekerja atas jiwa. Saat ini bukan lagi jiwa yang bekerja, melainkan Engkau, Roh Kudus-Mu yang bekerja atas pikiran, perkataan yang dibawakan. Biarlah setiap firman yang akan ditahu pada malam hari ini, biarlah bertumbuh berakar dan berbuah. Biarlah buahnya tidak dapat kami bagikan bersama. Berbicara Tuhan, kami anak-anak-Mu siap mendengarkan perkataan. Terima kasih Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, syukur yang kami naikkan ke dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus yang hidup kini dan bertata sepanjang segala. Amin. Shalom. Shalom. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Luar biasa. Bapak Ibu, saya boleh bertanya, siapa yang tadi merasa diberkati dengan pujian dari awal sampai akhir? Nah, kalau Bapak Ibu berberkati, ya, saya nggak janjian dengan WL-nya lagu-lagunya, tapi isinya itu yang akan saya bawakan malam hari ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, sungguh luar biasa, gitu kan ya. Malam hari ini kita diundang bersama-sama hadir di tempat ini, gitu kan ya. Tuhan mengundang kita untuk untuk satu hal yang Tuhan ingin kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, kalau tadi kita sudah memuji Tuhan, kita tahu Tuhan itu luar biasa. Kita tahu Tuhan itu gak pernah tinggalin kita dimanapun, pada saat lembah kelam, pada saat mungkin belum cita, selalu ada Tuhan yang bersama dengan kita. Dia punya kuasa yang besar. Bahkan kita tahu Bapak Ibu sekalian, Yesus bangkit, ya. Allah yang membangkitkan Yesus sama juga Allah yang berkuasa sampai saat ini. Dan dengan kebangkitan Yesus, kita juga harus ikut bangkit. Betul ya? Kalau tadi kita nyanyi bangkit sukan nama Yesus, bukan cuma Yesus, bukan cuma itu doang, tapi apa? Maju nyatakan kuasa. Itulah kuasa kebangkitan Tuhan. Kuasa itu yang harus kita nyatakan di dalam kehidupan kita sehari-hari, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi bersama Yesus kita bangkit. Jangan Yesus bangkit, Yesus mau kasih kuasanya ke kita malah mati. Jangan ya, Bapak Ibu sekalian. Baik, kalau dari tadi mungkin saya terus ngomong, gitu kan ya. Mungkin ada yang sudah kenal, ada juga yang belum kenal ya. Perkenalkan, nama saya Cecilia Wahyudi Rezeki. Saya biasa dipanggil Wahyudi ya. Saya sudah menikah, saya punya 2 orang putra, 1 suami. Jangan kebalik Bapak Ibu sekalian, suaminya 1, putranya 2 ya. Putra saya yang paling besar itu baru lulus kuliah, dan yang kecil sekarang kelas 2 SMA, Bapak Ibu sekalian. Dan puji Tuhan, doa saya dijawab oleh Tuhan ya. Karena waktu menikah, waktu itu suami saya belum melayani Tuhan. Suami
saya juga masih ke gerejanya Natal Paskah gitu sekalian ya. Terus saya waktu itu cuma berdoa, Tuhan kalau suatu saat saya boleh menikah, saya boleh punya keluarga, saya mau saat saya bersama dengan keluarga saya melayani Tuhan. Dan Tuhan berikan itu gitu kan ya. Karena kan as for me and my house we will serve the Lord. Dan saat ini kedua anak saya juga melayani persekutuan doa remaja Asia. Suami saya melayani di persekutuan doa Katedral Bandung. Kalau saya melayani di Santo Petrus Katedral Bandung di bidang pewartaan, khususnya subseksi anak dan remaja ya. Kalau di komunitas saya menjadi pendamping penasehat di Gracia Youth dan Kids Catholic Community. Saya juga seorang pewarta dan pengajar di BPK PKK Keuskupan Bandung. Mungkin itu sedikit perkenalan dari saya ya. Bapak Ibu sekalian, kalau menyambung tentang Paskah gitu kan, yang menyambung tentang Paskah. Ini bukan cuma peristiwa 2000 tahun yang lalu Tuhan bangkit ya. Tetapi ini juga membawa kita untuk merefleksikan, sudahkah kita juga ikut bangkit bersama dengan Tuhan gitu kan ya. Kita pasti tahu apa yang dilakukan oleh Yesus dan bagaimana kuasa Yesus bekerja di dalam diri kita. Sudahkah kita membawa kuasa Yesus? Sudahkah kita membawa kasih Yesus di dalam kehidupan kita sehari-hari? Ataukah malah kita mati secara rohani? Ataukah malah kita buat iblis gemetar? Apa kita yang gemetar, Bapak Ibu sekalian? Aduh, bensin naik. Aduh, plastik naik gitu kan. Aduh, pendapatan naik-naik gitu kan ya. Kumaha Tuhan gitu kan ya. Malah kita yang bergetar gitu, bukan iblis yang bergetar. Nah, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita mau sama-sama belajar. Saya juga sama belajar. Kita mempersiapkan renungan ini. Saya banyak belajar dari Tuhan. Bagaimana kita seharusnya menjadi seorang pengikut Kristus. Bagaimana seharusnya kita menjadi murid-murid Yesus. Apalagi kita menjadi anak-anak Allah ya. Kalau malam hari ini saya diberikan satu tema, penjaga hati yang dipu. Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu pasti punya handphone, punya ya. Pernah nggak sih satu kali nge-reset handphone, atau pernah nggak satu sekali, aduh ini handphone mau digeslemot, mau dipijet gitu, pernah nggak? Bapak Ibu buangin nggak? Buanginnya yang apa? Yang perlu, yang nggak perlu? Yang nggak perlu. Tapi satu saat handphone itu penuh lagi nggak? Karena kita download lagi, lucu download lah, atau mungkin ke download dengan tidak sengaja. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau handphone aja bisa penuh, Bapak Ibu sekalian, ya, saya mau bertanya, mungkinkah hati kita juga penuh? Penuh dengan apa? Hal positif atau hal negatif? Lebih banyak positifnya, lebih banyak negatifnya, Bapak Ibu? Nah itu Bentar, jadi saya pikir dulu kemarin saya ngapain ya? Atau enggak begini, saya boleh tanya Bapak Ibu sekalian ya. Hari ini aja, ya, kalau ibaratnya handphone mendownload sesuatu, ya, hari ini apa yang sudah kita download masuk ke dalam hati kita? Dari pagi di scrolling, lihat IG, lihat TikTok, aduh saya tanggus kembali dulu. Padahal kan mahalnya tiket gitu kan? Aduh sih itu makan di restoran itu. Enaknya hidupnya, aduh, gak kayak saya mah gini-gini aja gitu ya. Lama-lama kita mendownload apa? Rasa iri, betul Bapak Ibu sekalian. Kita mendownload rasa apa? Bukan cuma iri, tapi mungkin kok saya hidupnya seperti ini? Kok saya nggak berubah? Kok orang lain nggak berubah? Tuhan, apakah Tuhan masih menjawab doa-doa saya? Kita mungkin bisa mendownload hal-hal yang negatif karena apa? Karena kita melihat sesuatu, membandingkan sesuatu dengan diri kita yang di luar ekspektasi kita. Bapak Ibu sekalian. Sehingga akhirnya yang tadinya Yesus bangkit, memberikan hidup yang baru, memberikan kuasanya buat kita, bahkan memberikan hati yang baru buat kita, ternyata gitu kan ya, dengan masalah yang ada, dengan konflik yang ada, mungkin juga dengan hal-hal apapun yang terjadi di sekeliling kita, kitanya nggak bangkit-bangkit. Tapi saya percaya di sini pasti semuanya bangkit. Setuju? Setuju. Ada yang masih mikir, gua bangkit gak ya? Bangkit, kita harus sama-sama bangkit. Kalau belum bangkit, malam hari ini kita harus sama-sama bangkit dengan kuasa Yesus. Menjaga hati yang dimuliakan.
kita melihat ini adalah suatu janji yang diberikan oleh Allah kepada bangsa Israel. Waktu itu bangsa Israel itu hidup dalam pembuangan di Bapak Ibu sekalian, tahu nggak kenapa bangsa Israel hidup dalam pembuangan di Babel? Apakah kalah perang? Atau kenapa? Kenapa sampai bisa menjadi tawanan orang Babel? Kalau Bapak Ibu baca ya, nanti dari Yeskiel ya. Terus kalau kita baca bangsa Israel, kita tahu bangsa Israel sering bersumut-sumut gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Tapi bukan karena sumut-sumutnya, tapi bangsa Israel itu yang sudah tahu kebaikan Allah, yang sudah mengalami kebaikan Allah, yang sudah tahu hukum-hukum Allah, yang sudah tahu peraturan-peraturan yang harus dilakukan oleh mereka, tapi mereka tidak melakukan. Mereka tahu hukum Tuhan? Tahu kan? Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka masih mempersembahkan korban bakaran kepada berhala di atas gunung. Yang seharusnya di atas gunung itu mereka mempersembahkan korban bagi Allah. Mereka melakukan sesuatu yang tidak seharusnya mereka lakukan. Mereka tahu itu nggak boleh, tapi mereka lakukan. Karena kenapa? Karena mereka pada saat itu, kenapa mereka mempersembahkan sesuatu kepada berhala? Karena mungkin ketika mereka berdoa, mereka tidak mendengar jawaban Tuhan. Tapi ketika mereka berhala, gitu kan ya, langsung dapat. Refleksi sama diri kita Bapak Ibu sekalian. Ketika kita berdoa, tadi walaupun kita terus berdoa, gitu kan ya, walaupun Tuhan belum jawab, saya akan tetap percaya, gitu kan. Betul gak sih lewat ujian itu Bapak Ibu sekalian? Atau ketika kita berdoa, gitu kan ya, sekali, 2 kali, 3 kali, setahun, 2 tahun, 3 tahun, Tuhan mah gak sayang sama saya. Tuhan mah cuma kasih sama orang lain, saya gak dikasih doa saya gak dijawab, gitu kan. Bener gak sih Tuhan mah? Terkadang kita seperti itu ya Bapak Ibu sekalian. Tapi kita sebetulnya tahu Tuhan itu setia, Tuhan itu adil, Tuhan itu selalu ada bersama-sama dengan kita. Tapi kalau kita lagi ada masalah, kita ngerasa Tuhannya jauh. Padahal Tuhan tidak jauh. Kitanya aja yang jauh. Betul ya Bapak Ibu sekalian. Nah, sama Bapak Ibu sekalian, itulah yang dirasakan oleh bangsa Israel, sehingga akhirnya mereka melanggar perintah-perintah. Bukan karena mereka tidak tahu hukum, tetapi mereka tidak melakukannya dengan hati yang benar. Ya, kembali ke dalam hati. Nah, kita lihat di Yeskiel 36, 26, 27 ini dikatakan apa? Kamu akan kuberikan hati yang baru, roh yang baru. Siapa yang akan memberikan? Tuhan Allah menjanjikan pemulihan kepada bangsa Israel walaupun mereka sedang ada di dalam kehidupan ditawan di Babel, perbudakan di Babel, seperti itu ya. Apakah ketika kalau kita berbuat salah, berbuat dosa,
dapat yang baru nih, handphone dapat yang baru, waduh, apa yang akan dilakukan? Dijaga baik-baik, betul. Aduh, handphone baru ayam nenek Gus Melah ke Wahyuni gitu kayak gitu kan. Wahyuni lah boleh gitu kan. Tapi terkadang kalau kita dapat yang baru, apalagi lebih bagus dari sebelumnya, itu pasti kita keep sendiri, gitu kan. Buat saya, kenapa? Aduh, ini bagus, ini akan saya jaga. Tapi dalam perjalanannya, ada mungkin ketika handphone itu jatuh, sekali aduh, dua kali aduh, ketiga kali nyambut biasa. Tidak dijaga lagi dengan baik. Padahal ketika kita mendapat sesuatu yang baru, harusnya kita jaga dengan baik. Nah, hati yang baru, roh yang baru yang akan diberikan kepada kita. Hati yang seperti apa? Mungkin kalau dulu hatinya keras, diberikan hati yang lembut. Kalau dulu mungkin hati yang sulit atau sukar untuk mengampuni, akan diberikan hati yang mudah mengampuni. Mau gak Bapak Ibu sekalian? Mengampuni susah gak sih? Susah. Ngomong penjelmaan yang ada. Aduh, jalan. Aduh, mesti pelayanan sama dia lagi gitu kan. Aduh, gitu kan. Tuhan bisa gak sih sama yang lain? Anak saya kalau kerja ngomong di sekolah gitu kan. Aduh, mah kenapa sama dia lagi gitu. Emang kenapa? Ya mau gak kerja gitu ya. Dia mau pengen enak sendiri. Akan dibagi bareng-bareng gitu kan. Bapak Ibu, tidak seperti itu yang terjadi dalam Tuhan kepada kita. Gitu kan. Apapun keadaan kita, Tuhan akan berikan hati yang baru kepada kita. Dan hati yang baru itu adalah hati yang bisa mengampuni, hati yang mau melayani, gitu kan ya. Hati yang lebih lembut, gitu kan. Itulah yang Tuhan mau berikan kepada kita. Kalau malam hari ini ada Bapak Ibu yang mungkin Wahyuni susah bisa mengampuni, minta hati baru untuk mengampuni, karena itu yang akan diberikan oleh Tuhan gratis Bapak Ibu sekalian. Kita mendapatkan ini bukan karena kebaikan kita, betul nggak? Lihat, bangsa Israel bukan karena kebaikan mereka Allah memberikan, tapi karena inisiatif dari Allah sendiri. Allah mau memberikan hati yang baru, ya. Jadi ketika Allah memberikan mungkin masalah kepada kita, gitu kan ya, Allah bukan mau menghukum kita,
sebetulnya kembali kepada Tuhan memberikan kehidupan. Hati yang baru itu berarti hidup yang baru, bukan hidup yang lama, gitu kan ya. Nah, mengapa kita perlu menjaga hati? Yang pertama, Matius 15 ayat 19 mengatakan, karena dari hati timbul segala pikiran jahat, pembunuhan, perzinahan, percabulan, pencurian, sumpah palsu, dan hati Bapak Ibu sekalian, hati kita, dari hati kita bisa timbul pikiran jahat. Terkadang gitu scrolling ya orang di downloadnya rasa iri, nanti suatu saat bisa saja kita melakukan sesuatu yang jahat terhadap orang tersebut. Karena kenapa? Kita nggak suka melihat orang tersebut. Padahal orang tersebut punya sama-sama kita, nggak ada yang salah kita. Kenapa? Hati kita dipenuhi oleh sesuatu yang salah. Lalu kenapa kita harus menjaga hati? Kita baca Amsal 4 ayat 23 bersama-sama. 3, 2, 1. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Karena dari situ terpancar kehidupan. Dari hati. Kalau hati kita panas, hati kita iri, hati kita benci, apa yang akan keluar? Kehidupan apa kematian? Pasti gitu kan ya. Kita benci sama orang, keluarnya kata-kata yang gak bagus, kata-kata kutukan, pasti itu kematian. Jadi hati-hati, dari hati kita terpancar kehidupan. Jangan sampai dari hati kita terpancar kematian. Makanya kita harus menjaga dengan segala kewaspadaan. Jadi ketika kita diberikan hati yang baru, jagalah. Karena dari hati timbul segala pikiran jahat, tapi dari hati juga bisa keluar kehidupan. Mana yang Bapak Ibu pilih? Pikiran jahat atau kehidupan? Kehidupan ya. Oke. Kalau kehidupan kita lanjutkan. Pikiran jahat saya pulang Bapak Ibu sekalian. Gitu kan. Kita tutup dengan doa ya. Oke. Kita mau memancarkan kehidupan. Nah, tadi hati baru, roh baru, hati yang taat supaya apa? Hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukan. Jadi kita hidup bukan keinginan kita sendiri, bukan mau-maunya saya hidupnya, tapi saya hidup dengan menurut segala ketetapan Tuhan, berpegang pada peraturan-peraturan Tuhan, bahkan melakukan. Jangan seperti bangsa Israel yang cuma tahu tapi tidak melakukan. Mereka bukan tidak tahu hukum Tuhan, tetapi hati mereka gitu kan ya, tidak hati mereka tidak mau mengikuti hukum. Makanya Tuhan mau ganti dengan yang baru, supaya dengan yang baru ini maka bukan cuma bangsa Israel pada saat itu, kita semua pun gitu kan ya, bisa hidup menurut segala ketetapan. Hukum Tuhan susah nggak Bapak Ibu sekalian untuk kita lakukan? Peraturan Tuhan susah nggak sih untuk kita lakukan?
Sulit kan mengasihi? Sulit. Mengasihi Tuhan sama mengasihi sesama lebih gampang mana? Mengasihi. Dua-duanya sulit. Mengasihi Tuhan sama mengasihi sesama lebih gampang mana? Mengasihi Tuhan. Kenapa? Karena dia nggak mending. Duh, kalau sesama terus enak. Sama manusia kan bego. Iya. Tapi kalau mengasihi Tuhan, oh karena Tuhan sayang sama saya gitu kan. Kita bisa KKM sama Tuhan. Padahal hati-hati, Tuhan itu Allah yang adil. Kalau kita juga melakukan kesalahan, melakukan dosa, tetap ada konsekuensi. Tapi kita masih diberikan kesempatan untuk pulih, diberikan kesempatan berbalik, melakukan sesuatu yang lebih baik ya. Nah, kalau tadi kita tahu kenapa kita harus menjaga hati, karena di situ terpancar kehidupan, betul ya? Dan dari hati pun bisa keluar sesuatu yang jahat. Lalu bagaimana cara kita menjaga hati? Kan tadi menjaga hati yang aku yang tadi. Ketika kita diberikan hati baru, berarti kita sedang dipulihkan oleh Allah. Bagaimana menjaga hati yang dipulihkan? Yang pertama, Bapak Ibu sekalian, hati. Nah, butuh yang namanya penjagaan. Di Amsal 4 ayat 23 tadi kita lihat, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah berpancar kehidupan. Hati kita itu ibaratnya pintu, betul Bapak Ibu sekalian? Ya kan? Pintu. Pintu bisa buka tutup. Kalau buka tutup, kalau kita buka akan masuk sesuatu. Kalau kita tutup berarti nggak boleh masuk sesuatu, begitu kan ya? Jadi di dalam hati itulah, kan ya, kita harus bisa melihat mana yang baik yang harusnya masuk dalam hati kita dan mana yang jangan masuk dalam kita. Itulah menjaga. Kalau misalnya disuruh jaga pintu, tolong ya, jagain pintu yang bukan kamu gak kenal, jangan suruh masuk. Kita jaga seperti gak kenal, jangan suruh masuk. Tapi kalau kenal, kita suruh masuk. Jadi ketika kita mau menjaga hati, apa? Kembali kepada ketetapan atau kemauan Tuhan. Apa? Yang baik. Yang baik seperti apa? Yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, jadi kita jaga dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita pikirkan. Kayak tadi, kalau tadi cuma yang kita lihat ya, oh kita lihat orang lain lebih bagus, lebih baik, lebih bisa main kemana-mana, wah lebih punya ini, punya itu, gitu. Hanya seperti itu. Kita melihat seperti itu. Tapi ketika kita melihat, jangan sampai kita mendownload rasa hidup. Tapi biarlah kita mendownload bersyukur apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Oh, punya banyak uang, bingung mau taruh di mana? Itu yang boleh bercerita. Oh, itu mau uang berapa? Kalau bisa mah nggak terbatas. Tapi dipikir-pikir lagi, itu dari mana ya? Oh, lebih pusing gitu kan? Menikah adalah saya sekarang. Karena itulah Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Itu yang kita lihat. Apa yang kita dengar? Terkadang kita ngumpul sama teman-teman, misalnya ngumpul dengan saya waktu anak saya kecil ngumpul sama mama-mama yang mempunyai anak sekolah. Sama apa? Pengumuman sama minggu depan. Oh, itu doang. Mungkin belum waktunya atau mungkin bukan yang terbaik buat kita. Jangan pakai pikiran negatif, oh saya nggak layak ada itu, mungkin bukan. Masuklah